Bagaimana memahami Al-Quran sebagai nur? Ketika Allah Subhanahu wa taala menamai Al-Quran dan mensifatinya dengan nur, cahaya, tentu kita memahaminya itu adalah salah satu dari fungsi Al-Quran. Turunnya Al-Quran berarti memberikan sinar yang terang untuk kehidupan manusia. Pertanyaannya, apakah tanpa kehadiran Al-Quran kehidupan manusia berada di dalam kegelapan? Kalau kita tadabburi ayat ini, tentu jawabannya adalah iya, benar. Manusia tanpa ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala hidup di dalam zulumat, dalam kegelapan yang tumpang tindih. Kegelapan yang dimaksud tentu bukan kegelapan lahiriah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan bumi ini dan menciptakan siang dan malam. Allah Subhanahu wa taala menyinari kehidupan manusia di muka bumi ini dengan cahaya matahari dan bulan. Nah, karena pada lahiriahnya ada matahari yang menyinari, tentu gelap yang dimaksud bukanlah gelap dalam aspek lahir, tapi adalah kegelapan dalam aspek batin. Tanpa Al-Quran, batin manusia dipenuhi oleh kegelapan, sehingga mereka tidak bisa melihat arah tujuan kehidupan. Nah, ketika Al-Quran turun membawa cahaya petunjuk, barulah manusia melihat arah kehidupannya, jalan keselamatan. Itulah yang dimaksud oleh firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada kehidupan yang terang benderang. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah lah pelindung bagi orang-orang yang beriman. Allah mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya. Dengan apa? Dengan menurunkan hidayahnya melalui wahyu yang dia turunkan kepada Rasulnya, yaitu kitabnya. Jemaah rahimakumullah, untuk memahami konsep datangnya cahaya mengeluarkan kita dari gelap, ada suatu ilustrasi yang pernah disampaikan oleh seorang ulama besar di Mesir, itu Fadilatul Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahimahullah. Kata beliau, sudah menjadi tabiat insan untuk memahami bagaimana gelap dan terang dengan kehadiran Al-Quranul Karim. Allah bawa
manusia dari kegelapan kepada yang terang. Beliau mengumpamakan sikap manusia di dalam menerima Al-Quran seperti tabiat mereka. Ini bagi yang menyadari, tapi tidak sedikit yang tidak sadar. Menjadi tabiat manusia, mereka la yuhibbuz zalam, tidak suka dengan gelap. Itu sudah menjadi tabiat insan. Karena itu kalau mereka diliputi oleh kegelapan, maka manusia akan berusaha mencari penerangan sejauh kemampuan yang mereka miliki. Itu adalah tabiat mereka. Ini kalau tiba-tiba lampu ini mati, maka masing-masing kita akan berusaha menjangkau apa yang bisa meneranginya. Kalau dahulu di masa belum ada teknologi canggih, cahaya handphone, berbagai macam, berbagai cara orang untuk mencari cahaya untuk menyinari suasana gelap yang meliputi mereka. Dahulu ketika senja hari tiba, berbagai macam. Belum ada listrik waktu itu, ada yang pakai lampu ogok, ada yang pakai lampu strongkeng, ala namanya ketika. Pokoknya berusaha mencari. Kalau tiba-tiba lampu mati, maka kita akan kelabakan mencari lilin, mencari senter, bahkan kalau perlu korek api pun kita nyalakan. Nah, yang menariknya, tidak ada orang yang bertanya, bakok mereka. Sadanya maklum saja. Tidak ada orang bertanya dulu ketika sanjo tiba, bakok penyalon lampu. Tidak ada. Bahkan orang yang bertanya itu yang kita anggap aneh. Ya, hari kalam didik lampu ditanyanya juga. Itulah tabiat insan. Maknanya apa? Mereka tidak suka berada di dalam gelap. Itu tabiat manusia itu. Nyonan suku nang galok-galok itu adalah orang berbuat maksiat. Nak muda semakin kalam tampaknya bagi situ tu. Itu nan menyeleweng. Tapi kalau nan lurus, di mana cahaya di situ dia nyaman. Ketika gelap datang, maka dia akan berusaha mencari penerangan semampu dia. Itu tabiat manusia. Nah, kemudian ini kita bayangkan ilustrasinya. Hari semakin malam, gelap semakin pekat. Cahaya yang menerangi senantiasa dijaga oleh manusia untuk bertahan. Tapi ketika pagi hari tiba, perhatikan, renungkan itu, ilustrasi itu. Ketika pagi hari datang, fajar terbit, setelah itu matahari muncul di ufuk timur. Nah, ketika matahari muncul, manusia yang tadi mencari penerangan tadi, tanpa komando, tanpa ada pengumuman, tidak perlu ada perdanya itu. Sepakat saja mematikan cahaya lampu yang mereka hidupkan di malam hari. Kan gitu. Kalau muncullah cahaya matahari ini, lampu-lampu yang hidup ini kita matikan. Sepakat di rumah-rumah manapun. Dan tidak ada pula yang bertanya, bakok pematian lampu? Tak perlu ada pengumuman
dari kepala daerah, pagi hari matahari setelah terbit tolong lampu dimatikan, tidak ada. Sepakat saja matikan. Bahkan kalau ada yang bertanya, orang yang bertanya itu nanti pandangan nih. Apa kok pematian lampu? Ajalnya matahari lah tapi. Kalau ada yang bertanya seperti itu, agak ganjil terasa telinga kita. Tanya. Nah, suasana semakin terang. Orang mulai keluar dari rumah. Saya tidak menemukan orang ketika jam 10, jam 11 sampai jam 2, jam 3 sampai matahari akan terbenam yang keluar membawa cahaya untuk menerangi. Tidak ada. Saya nampak ada bapak dan ibu-ibu orang pakai senter jam 11 siang. Tidak ada. Atau pakai suluh hanya. Kalau ada yang melakukan seperti itu, banyak orang akan berfikiran kok dimakan naiknya. Aja hari siang nyoba suluh aja. Itulah ilustrasi kehidupan. Nah, kalau kita bawakan ilustrasi itu sebagai gambaran turunnya Al-Quran yang berfungsi sebagai nur tadi, manusia ketika kehidupan mereka belum mendapatkan hidayah dari Allah, secara tabiatnya, secara fitrahnya berusaha mencari hidayah itu. Kenapa? Karena dalam diri mereka tersimpan suatu fitrah pengakuan adanya Rabb, pencipta alam. Itu fitrah manusia. Nah, karena mereka belum mendapatkan hidayah, wahyu, mereka coba semampu mereka mencari tahu siapa Tuhan ini. Dengan pengalaman, dengan cerita-cerita yang mereka terima, dengan akal mereka, mereka telusuri. Karena itu kalau kita telusuri suku-suku manapun di dunia ini, tidak ada yang sepi dari urusan Tuhan. Mereka semuanya ingin tahu tentang siapa yang maha berkuasa, yang tidak kasat mata. Nah, sebagian mereka berusaha mencari, mungkin ada pengalaman terhadap satu batu besar, mereka mengatakan, wah inilah Tuhan, sembahnya batu itu. Ada mereka berpengalaman setiap lalu di bawah batang kayu sakit saja. Wah, di sikonya kok. Tambah batang kayu. Nah, jadi sebelum Al-Quran turun, orang berusaha mencari pedoman-pedoman hidup, pelindung-pelindung kehidupan dalam berbagai macam cara dengan kemampuan mereka. Nah, itulah lampu-lampu di malam hari namanya. Keyakinan, petunjuk, aturan yang dibuat oleh manusia sebagai apa? Sebagai kebutuhan fitrah mereka, karena mereka merasakan adanya pencipta. Nah, itulah keyakinan-keyakinan, tuntunan-tuntunan yang dicoba buat dan dicari oleh manusia semasa mereka belum lagi mendapat petunjuk wahyu. Nah, ketika hari telah pagi, matahari telah terbit, itulah umpamanya seperti Al-Quran telah turun. Nah, kalau manusia menyadari hal itu,
Semestinya manusia bersikap dengan Al-Quranul Karim sebagaimana mereka telah mengalami suasana terang. Sepakat hendaknya mereka mematikan lampu-lampu malam hari. Apa maknanya? Kalau Al-Quran telah turun, maka berarti cahaya telah muncul. Bahkan cahaya Al-Quran melebihi terangnya mentari. Kenapa? Matahari terhalang oleh dinding, oleh ruang. Kadang tidak menembus tempat-tempat yang tertutup. Tetapi Al-Quran tidak hanya menerangi lahir manusia sampai ke dalam kalbu yang tidak tersentuh oleh matahari itu pun sampai cahaya Al-Quran ke dalamnya. Nah, yang disayangkan sikap manusia tidak seperti mereka memperlakukan suasana lahiriah mereka. Tidak sedikit di antara manusia setelah kehadiran Al-Quran masih juga memacik lampu tengah malam tadi. Apa contoh? Al-Quran lah tiba, tapi berbagai macam petunjuk-petunjuk yang tidak bersesuaian dengan Al-Quran masih saja mereka pegangi. Contoh, lihatlah nama lantak kucing kalau boto. Ibu turun melepian anak bajunya. Kemudian dibaluinya tu. Dikapaninya elok-elok. Masuan. Kalau tak dibuat mudah itu membanonya. Tenaya awaknya. Kucing mati. Dibuat keyakinan seperti itu. Kupu-kupu masuk ke dalam rumah. Kalau tidak murai berkicau senjuari. Jadinya lasan sialan ke mati. Wah murai lah berkicau. Berbagai macam aturan-aturan yang bercanggah dengan Al-Quran masih saja dipelihara. Hukum kewarisanlah turun. Rijali nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun. Tapi lihat sebagian orang Minangkabau masih saja enggan kalau harta pencahariannya yang merupakan harta pusaka rendah diwarisi oleh anak laki-lakinya dengan alasan awak di Minang. Laki-laki tidak membawa rato dari rumah ranggainya ke rumah bininya. Padahal Al-Quran sudah mengatakan untuk laki-laki ada jatah dari warisan orang tuanya dan kerabatnya. Untuk perempuan juga demikian. Itu ketentuan yang telah difardukan oleh Allah. Nisaban mafruḍah. Tapi tidak sedikit. Kalau sempatlah meninggal ayah dahulu, anaknya ibunya. Dalam kesulitan hidup mengadu anak laki-laki. Bu, ayah anak menggalih kirinya. Modal ambo ketek. Ditambah modal ambo ba'a. Kan layak 200 ditinggal di ayah. Langsung bangkit orang ibu tadi. Ang jantan aku. Ratu anggerang. Ambau ke rumah biniang. Padahal bininya tu kan minantu awak. Anaknya tu cucu awak. Tapi perangai kita masih saja begitu. Kemana Al-Quran? Jadi nan serupa itu. Sebenarnya orang bersuluh siang hari. Dulu kadang nama membuat rumah. Ngetong anaknya. Padusi bertiga, laki-laki bertiga. Bertiga saja buat kamar. Tanya anak laki-laki di mana kamar mu? Anggap pergi ke rumah orang. Tu surau gadang dia. Namanya model itu.
Nah, manusia-manusia yang bersuluh siang hari itu banyak kini. Kalau secara lahiriah orang yang bersuluh siang hari itu sikap awak ke orang tu. Empat orang bersenter siang hari itu. Ana ni bisian orang. Orang kanai, pesong. Nah, seharusnya pandai lawak mengecekkan tu. Orang nanlah membaca Al-Quran tapi tetap saja menjalankan kehidupan tidak sesuai dengan Al-Quran. Tu hari siang, tapi dia tidak sadar. Suluh nak dimatiannya. Itulah perang dia. Kalau di Padang, orang serupa itu dihantar orang ke Gaduh itu. Jadi banyak orang yang kehilangan akal sebenarnya. Ketika mereka telah menyadari bahawa hidayah Allah telah datang, tapi masih saja mereka pegangi petunjuk-petunjuk yang bercanggah dengan Al-Quranul Karim. Nah, kalau ditanyakan, mereka buat filosofis ikutkan warisan nenek moyang. Tak sado warisan nenek moyang itu dipertahankan. Ingat, umat terdahulu itu sampai menentang para nabi dan rasul Allah karena alasan apa? Mempertahankan tradisi nenek moyang. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'an wa la yahtadun. Ingat itu. Jadi seluruh tradisi yang tinggal harus kita ukur dengan tuntunan Al-Quran. Karena itulah cahaya yang terang. Kalau tidak bersesuaian dengannya, kita harus dengan ikhlas hati meninggalkannya.